Toki, si kelinci bertopi. Toki adalah anak kelinci paling kecil dari 12 bersaudara. Dia tinggal di perkampungan yang permai di lereng gunung yang selalu berkabut. Lokasinya di dekat perkampungan manusia. Ayah Toki bekerja di tempat pertunjukan sulap. Lihat, ayahnya bisa tiba-tiba muncul dari dalam topi. Hebat sekali ya, tapi jangan keliru. Sebenarnya itu hanya trik. Coba lihat, ada ruang bersembunyi di sana, bukan? Ibunya bekerja sebagai tukang jahit. Ibu Toki juga sibuk mengurus ke-12 anaknya. Toki sering sekali membuat masalah di rumah. Sebenarnya itu karena dia ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya yang sibuk. Dia juga sering diganggu kakak-kakaknya yang suka memanggilnya dengan sebutan si penakut. Apalagi ketika Toki harus melompat menyeberangi sungai. Suatu hari, Toki disuruh ibu membeli wortel di kebun milik Pak Tua si kura-kura. Toki yang asik bermain mengeduk-ngeduk sarang semut berseru kesal. Tapi akhirnya dia tetap pergi. Segera kembali ya Toki, jangan bermain-main dulu. Dan jangan pernah masuk hutan lebat. Bahaya, seru ibunya. Berangkatlah Toki menuju kebun milik Pak Tua. Ia melewati jalan setapak di hutan. Ah, ini tidak seru, gumam Toki. Kenapa aku yang harus disuruh? Kenapa bukan kakak-kakakku? Gerutu Toki. Toki pun tiba di kebun Pak Tua. Tunggulah sebentar, Toki. Aku akan menyiapkan wortel yang dipesan ibumu. Akan kupilihkan wortel terbaik. Pak Tua si kura-kura menyambutnya di gerbang kebun, meraih sekop dan karung. Toki berdiri menunggu di sana. Baiklah, aku akan bermain-main sebentar di tepi hutan sambil menunggu. Ada banyak hal seru yang bisa dia lakukan. Mengganggu sarang semut, melempari capung, dan hewan-hewan kecil lainnya. Tapi lebih baik bermain lompat. Saat sedang melompat-lompat di atas batang pohon tumbang yang banyak terdapat di dekat kebun Pak Tua, Toki tiba-tiba melihat kupu-kupu yang bercahaya. Wah, bagus sekali, seru Toki. Dia mengejar kupu-kupu itu. Aduh, kupu-kupunya gesit sekali. Jatuh bangun Toki mengejar, tapi tetap tidak berhasil. Melintasi parit kebun, mendaki lereng gunung, melewati pakis, juga rumpun bambu. Kupu-kupu itu terus menghindar dari tangkapan Toki. Tiba-tiba, tanpa Toki sadari, dia masuk semakin dalam ke hutan lebat. Hingga akhirnya kupu-kupu bercahaya itu menghilang di balik sebuah pohon besar. Toki terdiam, berdiri mematung, menatap sekitarnya. Astaga! Dia ada di mana sekarang? Di mana jalan setapaknya? Dia harus berjalan kemana sekarang? Mungkin ke arah sana, gumam Toki. Dia mulai melangkah tanpa menyadari dia semakin jauh dari kebun wortel Pak Tua si kura-kura. Beberapa jam kemudian, dia tetap tidak menemukan kebun wortel tersebut. Hutan semakin lebat dengan akar-akar menjuntai dan daun-daun raksasa. Sekitarnya terasa lengang dan menyeramkan. Toki menyeka peluh di pelipis. Dia mulai lelah. Dia semakin tersesat. Terdengar suara mendesis. Siapa di sana? Toki berseru. Suara itu semakin kencang. Asalnya dari balik semak belukar. Siapa di sana? Toki berseru lagi dengan suara ketakutan. Tiba-tiba seekor ular besar keluar dari semak-semak. Toki berteriak ngeri. Dia segera lari. Lari-lari, ayo kaki, berlarilah kencang, seru Toki sambil melompat ke sana kemari sampai-sampai topi jerami yang dia kenakan jatuh. Ular itu melesat mengejarnya. Semakin dekat saja. Toki mulai panik. Ia jatuh bangun. Setiap kali terjatuh, ia segera bangkit lagi. Aduh, bagaimana ini? Wajahnya memucat.
Mulut ular terbuka lebar, siap menerkamnya. Persis saat ular itu siap menerkam, terdengar suara lantang dari atas pohon. Seekor monyet besar menyambar badan Toki sedetik sebelum dia ditangkap ular, membawanya terbang ke udara. Toki berteriak kaget, tubuhnya melayang-layang di antara pepohonan besar. Ular di bawah terlihat marah karena kelinci yang dikejarnya berhasil melarikan diri. "Jangan takut," seru monyet besar yang membawa Toki. "Kami tidak bermaksud jahat. Kami sedang menyelamatkanmu." Monyet itu tersenyum, memperlihatkan giginya yang tanggal. Persis saat monyet itu bicara, di sekeliling dahan-dahan pohon, dari balik dedaunan lebat, berloncatan belasan monyet lain. Tangan dan kaki mereka gesit sekali bergelayutan dari satu pohon ke pohon lain. Demikian suara monyet-monyet bersahutan. "Nah, kau sudah aman di sini." Monyet besar berhenti di dahan dengan bunga-bunga berwarna kuning. "Namaku Mori, monyet pemberani." "Siapa namamu?" Monyet besar memperkenalkan diri. "Bukan, namanya bukan Mori, tapi Motang, monyet gigi tanggal." Seru monyet lain sambil tertawa. "Namaku Toki," kata Toki sambil memperhatikan sekitar. Monyet-monyet ini ternyata baik hati. Mereka suka bergurau. "Apakah topi ini milikmu?" tanya seekor monyet kecil sambil menjulurkan topi jerami. "Iya, itu topi kesayanganku. Aku suka sekali topi," jawab Toki sambil menerima topinya. "Oh, itu alasannya kau dipanggil Toki, si topi kelinci. Kenapa kau sendirian di hutan lebat ini, Toki?" Mama monyet bertanya. "Aku tersesat," jawab Toki sedih. "Aku sebenarnya disuruh ibu ke kebun Pak Tua si kura-kura. Tapi aku melihat kupu-kupu yang indah dan mengejarnya." "Malang sekali nasibnya," seru Mama monyet dengan pita besar di kepalanya. "Apakah kita bisa mengantarnya pulang, Motang? Maksudku Mori?" "Tentu saja," jawab Mori. "Nah, di manakah rumahmu?" Mori bertanya. Toki terdiam lama, lantas menggeleng. Dia tidak tahu di mana persisnya letak rumahnya. "Apakah di sebelah barat, timur, selatan, utara?" Mori bertanya lagi. Toki menggeleng pelan. Dia tidak tahu. Dia tidak pernah mengira akan pergi dari rumah sejauh ini. Hutan ini luas sekali, Toki. Ada banyak gunung tinggi, banyak lembah dalam." Mama monyet bertanya dengan bingung. "Apakah ada informasi lain tentang rumahmu?" "Ayahku bekerja di tempat pesulap," kata Toki pelan. "Ah, itu berarti rumahmu tak jauh dari perkampungan manusia," seru Mori. "Aku tahu tempatnya. Kami bisa mengantarmu separuh jalan. Ayo, berpegangan dengan erat padaku." Monyet-monyet kembali bergelantungan, melompat dari satu dahan ke dahan lain. "Wah, ini seru sekali," gumam Toki. Dia melihat pohon-pohon seperti bergerak cepat. "Apakah kau ingin mencobanya?" Mori bertanya. "Mencoba lompat dari dahan ke dahan?" Toki bertanya balik. "Ayo, tidak akan sulit. Lihat, kau bisa bergelantungan di dahan itu, lantas hentakkan badanmu ke depan." Mori mengangkat badan Toki agar bersiap. Dan belum sempat Toki keberatan, dia telah melemparkan Toki ke depan. Wut! Toki berseru kencang sambil berusaha menangkap dahan itu. Berhasil! Lantas dia mengentakkan badan ke depan. Wut! Tubuhnya langsung terbang. "Wah!" teriak Toki. "Ini keren! Dia bisa loncat seperti monyet-monyet." Tapi hanya sebentar. Tubuhnya segera terhenti di udara sebelum sempat menangkap dahan tujuan. Lantas tubuhnya terjatuh. Teriak Toki. Mori segera menyambarnya. "Hap, berhasil!" "Mori, dia kelinci, bukan monyet. Jangan diajarkan yang tidak-tidak." Mama monyet berseru galak. Wajah Toki pucat pasi. Ternyata tidak mudah bergelantungan di udara.
Monyet-monyet lain tertawa, terus bergelantungan. Sayangnya kami hanya bisa mengantar sampai di sini, Toki. Mori mendarat di permukaan rumput hutan. 2 lembah terakhir bukan kawasan kami, dikuasai kelompok monyet lain. Kami tidak boleh melewatinya. Toki menatap monyet-monyet sedih. Sampai bertemu lagi, Toki. Berhati-hatilah di jalan. Mama monyet melambaikan tangan. Monyet-monyet lain juga mengucapkan selamat berpisah. Toki meneruskan perjalanan. Dia melompat ke sana kemari melintasi lembah. Ada banyak tumbuhan aneh yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Daun-daunnya lucu. Ada yang seperti kuping, ada yang seperti lidi, jamur, perdu, warna-warni. Juga hewan-hewan kecil, ulat, serangga, rayap. Hutan ini menarik juga, gumam Toki. Langkah Toki mendadak terhenti. Lihatlah, di depannya ada ribuan semut berbaris menuju sarang. Mereka bergotong royong mencari makanan, bekerja tanpa lelah. Ho, 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 terus semangat. Ho, 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 jangan mengeluh. Demikian nyanyian semut-semut sambil bekerja. Toki terdiam. Dia ingat selama ini suka mengganggu semut di halaman rumah. Dia telah nakal sekali. Bukankah semut ini juga hewan yang harus disayangi? Bukan diganggu hanya karena badannya kecil lalu dianggap lemah. Mereka hewan yang setia kawan, suka menolong dan bekerja keras. Toki jadi malu. Maaf, permisi, aku numpang lewat. Toki berseru. Kali ini dia melangkah sangat hati-hati agar tidak menginjak seekor semut pun. Toki melompat ke sana kemari dengan lincah. Maaf, permisi. Toki mengembuskan napas lega. Dia berhasil melewati lautan semut. Dia menoleh ke belakang sebentar. Sampai bertemu lagi. Toki berseru. Hu, hu, hu. Terus semangat. Hu, hu, hu. Jangan mengeluh. Balas semut bernyanyi. Toki tertawa lalu kembali lompat meneruskan perjalanannya. Matahari semakin tumbang di kaki barat langit. Hari mulai petang. Sambil melompat-lompat, Toki menatap langit yang berwarna merah lembayung. Ibuku pasti sudah sangat khawatir, gumam Toki. Ini gara-gara dia tidak mendengarkan nasihat ibunya. Dia pasti akan kena marah besar setiba di rumah. Atau malah dihukum karena pulang kemalaman. Tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Jantung Toki langsung berdetak kencang. Ular itu lagi, tidak salah lagi, dengusnya. Dia segera melompat berlari. Ular yang tadi gagal menangkapnya ternyata masih mengejar dan sekarang berhasil menyusulnya. Hap, hap, Toki melompati batang-batang pohon yang tumbang. Wus, wus, dia melesat di antara semak belukar, perdu, dan jamur. Tapi ular tidak kalah cepat dan terus menyusulnya. Aduh, bagaimana ini? Toki berseru cemas. Dia mendongak, tidak ada lagi kawanan monyet yang akan membantunya. Tolong! Teriak Toki panik. Siapa yang bisa menolongnya? Dia hampir terdesak. Duk! Kaki Toki tersandung kayu, tubuhnya terguling lantas menabrak pohon besar. Toki tersudut, tidak bisa kemana-mana. Ular besar itu melesat sambil membuka mulutnya. Jaraknya sudah dekat sekali, siap menerkam. Toki memejamkan mata. Ia menjerit ngeri. Buk! Terdengar pukulan kencang. Hei, apa yang terjadi? Toki membuka mata. Lihatlah, ada beruang memukul kepala ular yang hendak menerkamnya. Tidak hanya itu, beruang meraih tubuh ular yang kini terkapar pingsan, lantas melemparkannya jauh-jauh. Kau baik-baik saja, kelinci bertopi? Beruang membantu Toki berdiri. Aku baik-baik saja, terima kasih banyak telah menolongku. Beruang itu tinggi sekali, badannya besar, bulunya lebat, tapi dia terlihat ramah. Panggil saja aku Pak Beruang. Tidak masalah, aku tadi memperhatikanmu sejak melewati kerumunan semut. Bagus sekali,
Aku suka melihatmu berusaha tidak menginjak semut-semut. Aku selalu suka hewan yang sopan. Kenapa kau di hutan sendirian? Tempat ini sangat berbahaya untuk seekor kelinci. Pak Beruang bertanya. Toki lantas bercerita dengan suara tersengal. Dia masih lelah karena dikejar ular. Pak Beruang mengangguk-angguk. Perkampungan manusia tidak jauh lagi. Hanya satu lembah tersisa. Teruslah pergi ke arah barat dan kau akan tiba di sana. Bergegaslah, ini sudah mau gelap. Orang tuamu mungkin telah cemas menunggu. Toki memperbaiki posisi topi jeraminya, lalu mengucap selamat tinggal kepada Pak Beruang. Hap, dia kembali loncat meneruskan perjalanan. Ah, apakah orang tuanya memang cemas sekarang? Atau malah tidak peduli? Bukankah selama ini juga ayah dan ibu sibuk bekerja? Mungkin mereka tidak merasa kehilangan. Ada 11 kakaknya di rumah. Siapa yang peduli pada Toki? Matahari akhirnya tenggelam di kaki barat langit. Hutan mulai gelap. Toki harus berhati-hati melangkah agar tidak terjatuh atau malah menginjak hewan lain. Tapi ini semakin sulit. Semak belukar susah sekali dilewati di malam hari. Dia tidak bisa melihat jelas. Wut, 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 terdengar kepak kecil sayap. Toki menatap sekitarnya. Sebuah titik cahaya mendekat. Apa itu? Toki menjaga jarak. Tapi titik cahaya itu tidak menyerangnya. Wut, 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 terbang di dekatnya. Itu kunang-kunang. Ekornya yang mengeluarkan cahaya. Krik, krik, krik. Kunang-kunang seperti bertanya. Toki menggeleng. Dia tidak mengerti bahasa kunang-kunang. Aku ingin pulang ke rumahku, tapi sudah gelap. Toki bicara sendiri dengan sedih. Krik, krik, krik. Hei, kunang-kunang itu sepertinya tahu masalah Toki. Dia memanggil teman-temannya. 1, 2, 3, 10, 100. Wut, wut, wut. Sekarang ada 1000 kunang-kunang yang mendekat. Mereka bermunculan di balik semak, membuat sekitarnya menjadi terang. Krik, 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 kata kunang-kunang. Lantas terbang menerangi jalan. Toki berseru riang. Dia sepertinya tahu maksud kunang-kunang. Hore! Dia bisa melihat sekarang. Ini jadi lebih mudah. Hap, hap. Toki kembali melompat dengan semangat ke sana kemari bersama kunang-kunang. Perjalanan ini seru sekali. Toki akhirnya tiba di ujung lembah terakhir. Sedikit lagi dia akan tiba di perkampungan manusia, tempat tinggalnya. Tapi masih ada satu masalah serius. Persis di ujung lembah itu ada sungai berbatu dengan air mengalir deras. Suara debur airnya bahkan telah terdengar dari kejauhan. Kunang-kunang yang berhasil mengantar Toki sampai ke tepi sungai menyemangati Toki agar mulai menyeberang. Terima kasih kunang-kunang, tapi aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Aku tidak berani menyeberangi sungai ini, kata Toki pelan. Lihatlah, sungai ini menyeramkan sekali. Bebatuan menyembul di atas aliran air yang deras. Seekor burung hantu mendarat di dahan tak jauh dari tempat Toki berdiri. Apalagi yang kau tunggu, kelinci kecil? Menyeberanglah. Toki mendongak, lantas menggeleng. Aku tidak berani, Tuan burung hantu yang bijaksana. Kau kelinci yang lincah. Kau bisa melompat dari satu batu ke batu yang lain dengan mudah. Burung hantu berseru. Dia adalah hewan paling bijak di hutan. Toki tetap menggeleng. Dia tidak seperti kakak-kakaknya yang pemberani. Kakinya terlalu lemah. Keberaniannya terlalu dangkal. Dia tidak bisa melewati sungai ini. Kau tahu, kelinci kecil? Keberanian yang hebat justru datang dari rasa takut. Tidak apa jika kau merasa takut jatuh. Ngeri melihat derasnya arus air. Itu justru baik, membuatmu waspada dan hati-hati. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menghentikanmu melakukan hal-hal yang hebat.
ujar burung hantu. Toki mendongak lagi. Dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengerti apa maksud kalimat Tuan Burung Hantu. Tapi kalimat itu masuk akal. Keberaniannya mulai tumbuh. Kalimat Tuan Burung Hantu terdengar menenteramkan, memberikan semangat. Menyeberanglah, kelinci kecil, anggap saja aliran airnya dangkal dan tenang. Juga bebatuannya, anggap saja seperti gundukan tanah tempatmu sering bermain. Jangan ragu-ragu. Toki terdiam sejenak, lantas mengangguk mantap. Dia akan menyeberang. Tidak apa, kalaupun gagal, dia bisa berenang kembali ke tepian. Dia akan memberanikan diri menghadapi sungai deras ini. Hap-hap, Toki mulai mengambil ancang-ancang. Krik, krik, krik. Kunang-kunang menyemangati. Dan Toki mulai berlari lincah, lantas melompat. 1. Kakinya menginjak batu pertama, berhasil. 2. Kakinya yang lain menginjak batu berikutnya. 3, 4, 5, 6, 8. Toki gesit berpindah dari satu batu ke batu lain lantas. Dia mendarat di seberang sungai. Berhasil. Tuan Burung Hantu berseru riang. Krik, krik, krik. Kunang-kunang bertepuk tangan. Terima kasih atas nasihatnya, Tuan Burung Hantu. Terima kasih atas penerangannya, kawanan kunang-kunang. Aku harus bergegas pulang. Sampai bertemu lagi. Toki berlari menuju rumahnya. Dia tidak ingin membuat ibu semakin marah karena menunggu. Malam semakin naik. Bulan sabit menghias langit. Tapi Toki keliru. Bukan kemarahan ibunya yang menunggu. Begitu keluar dari hutan lebat, dia melihat puluhan kelinci sedang mencarinya di padang rumput. Toki! 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 Orang tuanya, kakak-kakaknya, tetangganya, mereka semua berseru-seru mencari sambil membawa obor bambu, memeriksa setiap gundukan tanah, setiap tempat bermain, tepi-tepi hutan lebat. Lihat, itu Toki, seru salah satu kelinci. Iya benar, itu Toki, dia telah kembali. Sementara Toki terus berlari mendekat, dia melihat ibunya dan berlari ke arah ibunya. Toki! Seru ibunya yang telah melihatnya, juga berlari menyambutnya. Mereka lantas berpelukan erat-erat. Maafkan Toki yang nakal, Ibu, kata Toki sambil menangis. Kami juga minta maaf, Nak. Kami selalu sibuk bekerja. Ayah Toki juga ikut memeluk, juga 11 kakaknya. Apa yang kau lakukan di hutan lebat? Sepertinya kau tak sepenakut dulu, kata kakaknya sambil tertawa. Malam itu, Toki berhasil pulang setelah melewati petualangan hebat. Dia telah belajar banyak hal. Dia bukan lagi Toki, si kelinci nakal. Jangan lupa subscribe dan nantikan cerita selanjutnya ya.